Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi matematika kita. Tetapi sebelum kita lanjutkan materinya, alangkah baiknya ibu akan mengingatkan kalian tentang jaring-jaring kubus. Nah, kalau kubus kalian sudah paham kan? Nah, bentuknya ya seperti ini. Semua sisinya itu sama, dah. Nah, ketika ini dibuka bagian-bagiannya, nah itu akan membentuk jaring-jaring kubus, dah. Nah, kemarin ibu telah mengasih kalian 10 soal ya anakku ya. Nah, 10 soal itu ibu sengaja membuat ada 5 jaring-jaring kubus dan 5 bukan jaring-jaring kubus. Tetapi ketika kalian mengumpulkan tugas ke ibu dan ibu koreksi, itu masih ada nilai yang paling rendah, itu nilai 50. Berarti itu menandakan ada anak ibu yang masih belum paham tentang materi ini. Nah, di sini ibu akan menjelaskan seperti apa sih bentuk jaring-jaring kubus dan seperti apa yang bukan bentuk dari jaring-jaring kubus. Yang pertama, gambarnya seperti ini anakku. Nah, kalau ibu buat itu udah ibu buat di kertas ini. Nah, ini polanya sama ya. Nah, ini apakah ini jaring-jaring kubus? Ayo kita lipat. Nah, terlihat di sini ada bagian yang kosong atau tidak tertutupi. Maka ini bukan jaring-jaring kubus. Nah, di sini ada bagian yang sama. Nah, kalau dilihat, ketika dilipat, ini ada bagian yang bertimpa nakku. Ya. Tapi di atasnya itu ada bagian yang tidak tertutupi. Makanya dibilang, yang pertama ini bukanlah jaring kubus. Ya, bukan jaring kubus. Arti ibu singkat BJK ya. Yang kedua, dia ada gambar seperti ini. Nah, ini ibu juga udah buat. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ketika kita tutup, apakah dia membentuk jaring-jaring kubus? Nah, ini ibu anggap yang biru ini alas dan yang hijau ini tutupnya ya. Apakah dia menutupi semuanya? Nah, terlihat kan anakku? Semua bagiannya itu tertutupi. Jadi ini menandakan bahwa yang kedua ini merupakan jaring-jaring kubus atau ibu singkat JK. Dah. Yang ketiga, nah ini sama ya anakku ya. Ini hanya bagian ininya, ini di sini itu sama saja. Nah, ketika ibu balikkan juga sama aja dia bentuk seperti ini. Berarti ini sama ya. Nah, ini apakah dia juga akan membentuk jaring-jaring kubus? Nah, ini ibu lipat ya. Nah, ini tertutupi semua ya anakku ya. Nah, ya berarti ini merupakan jaring-jaring kubus. Nah, yang keempat. Nah, di sini kebanyakan anak ibu itu salah. Kenapa salah? Mungkin dia teringat dengan gambar ibu yang seperti ini. Nah, sama-sama dia merasa ini sama-sama seperti Z ya. Jadi dia merasa ini bentuknya seperti ini, padahal tidak nakku. Di sini dia 2, 2, 2, sedangkan ini 3, 3. Dah, kita lihat apakah dia merupakan jaring-jaring kubus. Nah, ketika kita tutup, nah di sini ada bagian yang tidak bisa dilipat. Jadi ini bukan merupakan jaring-jaring kubus. Nah, di sini ibu tekankan biasanya yang bukan jaring-jaring kubus itu biasanya dia membentuk 4 seperti ini. Jadi walaupun nanti di sini ada kotaknya atau di sini kotaknya, pastilah ini bukan jaring-jaring kubus. Kenapa? Karena dia membentuk seperti ini. Nah, yang kelima. Nah, bentuknya seperti ini. Apakah ini merupakan jaring-jaring kubus? Ya, kita tutup. Nah, berarti terlihat ini merupakan jaring-jaring kubus.
Yang keenam, dia membentuk huruf U. Apakah ini merupakan jaring-jaring kubus? Ayo kita tutup. Nah, di sini terlihat ada lapisan yang sama. Nah, di sini ada bagian yang sama. Jadi dia yang di sini tidak menutupi. Jadi terlihatlah ini bukan jaring-jaring kubus. Ada bagian yang tidak tertutupi. Jadi walaupun nanti ada dia soal dia bentuknya seperti ini atau seperti ini, pastilah dia bukan jaring-jaring kubus. Kenapa bukan jaring-jaring kubus? Karena di sini pastilah di sini bakalan tertimpa. Kalau dia mungkin dibuatnya di sini atau di sini atau di sini, pastilah dia merupakan jaring-jaring kubus. Tetapi karena dia posisinya sama-sama di atas, pasti dia bukan jaring-jaring kubus. Selanjutnya dia seperti ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang di paling tengah. Nah, ini sama aja. Mau dimanapun posisinya yang di sini, mau dia di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Apakah dia merupakan jaring-jaring kubus? Nah, ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena dia akan membentuk segi 5. Ya, segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kubus ini adalah segi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi mau dimanapun ibu bilang, mau dia di sini, di sini, di sini, di sini atau di sini bagian ininya, itu pastilah kita bilang bukan jaring-jaring kubus. Kenapa? Karena ketika kita lipat, dia akan membentuk segi 5. Padahal kubus ini sisi-sisinya adalah segi 4. Pastilah ini bukan jaring-jaring kubus. Yang selanjutnya, ini ya, apakah ini merupakan jaring-jaring kubus? Nah, kita lipat ya. Nah, ini terlihat ya, ini merupakan jaring-jaring kubus. Kenapa? Karena semua sisinya tertutupi. Nah, selanjutnya, ini, apakah ini merupakan jaring-jaring kubus? Ya, ini kan tertutupi ya anakku ya. Ya, dia merupakan jaring-jaring kubus. Nah, selanjutnya, apakah ini merupakan jaring-jaring kubus? Ini sama ya. Mau kayak gini dia. Pokoknya kalau dia bentuknya seperti ini, mau ini dimanapun seperti yang ibu bilang tadi, pastilah dia bukan jaring-jaring kubus. Kenapa? Karena ada bagian sisinya yang bertimpat dan di sini ada bagian sisinya tidak terisi. Jadi ini bukan jaring-jaring kubus. Nah, lihat ya anakku, di sini ini sebenarnya sama bentuknya. Kan udah ibu bilang, jika dia ininya sama berada di atas atau sama-sama berada di bawah, berarti dia bukanlah jaring-jaring kubus. Kenapa? Karena nanti bagian di sini ya bakalan bertimpa dan bagian di sini pasti ada yang tidak tertutupi. Jadi udah kelihatan ya anakku, mana yang merupakan jaring-jaring kubus dan mana yang bukan merupakan jaring-jaring kubus. Jadi ini kenapa dia bukan jaring-jaring kubus? Karena di sini nanti dia bakalan ketimpa, ada bagian nanti yang tidak tertutupi. Kalau di sini di mana dia? Nah, di ibu bilang tadi kan di sini ada bagian yang tidak bisa dilipat. Kalau di sini ini ya, ini yang bertimpa. Kalau yang di sini ini akan membentuk segi 5. Yang ini di sini bagian yang bertimpa. Jadi di sini anak ibu udah paham ya, mana yang bukan jaring-jaring kubus dan mana yang merupakan jaring-jaring kubus. Nah, selanjutnya kita masuk materi masih tentang kubus tapi berhubungan dengan volume dan luas permukaan kubus.
kita masuk ke materi volume dan luas permukaan kubus. Nah, Ibu gambar lagi ya, gambar kubus. Nah, inilah volume. Bu, apa sih yang dimaksud dengan volume? Volume itu atau dibilang isi nakku ya. Jadi, kubus ini memiliki bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya itulah yang dibilang volume atau isi. Nah, ini kan ada isinya ya. Nah, biasanya untuk menghitung volume ini dengan menghitung dengan satuan air, minyak, itu biasanya bisa dihitung ya. Jadi nanti liter, desi, atau desimeter pangkat 3. Atau juga bisa isinya entah pasir ataupun yang lainnya, tapi itu bisa dihitung dengan bagaimana caranya, Bu? Nah, volume dan luas permukaan kubus. Nah, volumenya yang luarnya nakku ya. Volume atau isi. Nah, volume di sini bagiannya ada apa nakku? Sebelumnya yang Ibu buat gambar, yang Ibu suruh kalian mempraktekkan buat kerangka kubus, tepi-tepinya itu disebut apa? Disebut rusuk. Rusuk atau disingkat R besar. Bu, kenapa R besar? Karena kalau dia R kecil itu merupakan jari-jari. Nanti kalau kalian belajar tentang lingkaran ini nanti tahu nih, R itu jari-jari. Sedangkan dia R besar itu merupakan rusuk. Ingat ya nakku, kubus itu bagian sisinya sama. Kalau di sini dia 10 cm, pastilah di sini 10 cm, pastilah di sini 10 cm, 10 cm. Nah, ke-12 rusuknya itu pastilah panjangnya 10 cm. Nah, berarti volume itu boleh kita singkat dengan V, tapi V besar ya nakku. Volume sama dengan ini apa? Rusuk kali rusuk kali rusuk. Atau Ibu bilang tadi boleh disingkat R kali R kali R. Nah, R-nya ada berapa? 1, 2, dan 3. Atau Ibu buat jadi R pangkat 3. Nah, luas permukaan. Nah, katanya luas permukaan, berarti permukaannya berbentuk apa? Berbentuk persegi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Ibu tanya, apakah setiap sisi permukaannya ini sama? Ya, sama, karena dia kubus. Jadi ke-6 sisinya ini sama luas. Jadi boleh Ibu buat luas permukaan sama dengan 6 kali luas persegi. Nah, luas persegi masih ingat? Luas persegi terdiri dari sisi dan sisi. Nah, ini keempat-empatnya sama ya. Berarti luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Atau boleh disingkat S ya. Atau Ibu buat 6 kali S kali S sama dengan 6 kali sisi pangkat berapa dia S-nya? 2. Berarti 6 sisi pangkat 2. Ya. Nah, di sini nanti Ibu akan ngasih tugas. Ibu buat 3 soal saja ya. Nah, nanti Ibu buat 3 soal, dia berbentuk kubus. Nah, silahkan kalian cari volume dan luas permukaannya. Jadi, nanti perhatikan ya saya.
satuannya apa? Kalau misalnya sebelum masuk ke situ ibu kasih dulu contoh ya, biar paham ya. Nah, ibu gambarkan ya, ada soal. Nah, setiap rusuknya itu panjangnya 10 cm. Nah ya, berarti jika ditanya volume, berarti volume sama dengan rusuk pangkat 3. Rusuknya berapa? 10 cm pangkat 3. Nah, boleh pakai yang kayak gini, boleh juga dibuat seperti ini ya, atau enggak ibu buat aja yang seperti ini biar paham kalian ya. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuknya berapa? 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Dah, 10 kali 10 100. 100 kali 10 1000. Nah, ini satuannya juga kalian kalikan. Satuannya sama kan? Berarti ada berapa? 1, 2, 3. Berarti cm pangkat 3. Nah, luas permukaannya. Atau ibu singkat LT. Dan luas permukaannya. Luas permukaannya apa tadi? 6 kali sisi kali sisi. 6 kali sisi kali sisi. Ini S ya, atau sisi bukan angka 5 ya. Nah, atau 6. Nah, sisinya berapa? 10 cm. Nah, 6 kali 10 60. 60 kali 10 600. Jadi 600. Nah, ini satuannya aku hitung berapa cm ya? 1, 2. Berarti sini cm pangkat 2. Berbeda ya satuannya ya. Untuk volume satuannya itu pangkat 3. Tapi untuk luas permukaan satuannya itu pangkat 2. Nah, mungkin materi dari ibu sampai sini. Nanti ibu akan kasih 3 soal. Silahkan kalian cari volume dan luas permukaannya. Baiklah, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.